Selamat datang di tutorial pelaksanaan studi EHRA atau Environmental Health Risk Assessment. Tutorial ini diperuntukkan bagi kabupaten atau kota pelaksana kegiatan studi EHRA. Apa dan bagaimana pelaksanaan studi EHRA? Mari kita ikuti bersama. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman atau PPSP merupakan program pembangunan yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan sanitasi, tentu saja untuk mendukung pencapaian target-target sanitasi yang ada di Indonesia. PPSP sendiri sudah berjalan sejak tahun 2010 dan terus berjalan hingga saat ini. Pada periode ini, 2020-2024, PPSP berfokus pada pemenuhan target tujuan pembangunan berkelanjutan, TPB atau SDG, khususnya tujuan nomor 6 atau goal nomor 6, yang mentargetkan 100 kabupaten kota, 100% sebenarnya akses sanitasi aman. Nah, untuk terkait dengan PPSP, untuk menuju ke pencapaian target SDG tersebut, tentu saja perlu semua kabupaten kota melakukan program dan kegiatan yang terstruktur. Nah, tentu saja berjalan dari perencanaan yang baik. Nah, perencanaan strategis di kabupaten kota untuk sanitasi disebut strategi sanitasi kota. Dan target kita di tahun 2020-2024 ini 100% kabupaten kota sudah akan selesai menyusun strategi sanitasi kota atau SSK dan kemudian mengimplementasikannya. Jadi tidak hanya berhenti di perencanaan tapi juga berlanjut ke pelaksanaan. Nah, SSK sebagai dokumen strategis merupakan cetak biru yang berisi perencanaan pembangunan sanitasi sebuah kabupaten kota yang komprehensif atau menyeluruh. Nah, di dalam SPPSP ini karena sifatnya menyeluruh, minimal ada 3 sasaran yang dituju. Yang pertama adalah menghentikan perilaku buang air besar sembarangan atau BABS di tempat terbuka, baik di perkotaan dan di pedesaan. Kemudian pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Dan juga pengurangan genangan air di wilayah kabupaten kota. Sasaran-sasaran tersebut tentu saja penting untuk meningkatkan kondisi higienitas atau kondisi sanitasi yang ada di kabupaten kota. Nah, sebelum menyusun SSK, sebelum mentargetkan sasaran-sasaran, berapa sih sasaran di masing-masing 3 tadi, di masing-masing kabupaten kota tentu saja perlu mengetahui kondisinya saat ini untuk menuju ke masa depan. Artinya kondisi saat ini, assessment baseline yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Nah, untuk melakukan assessment ini dilakukanlah yang disebut studi penilaian risiko kesehatan lingkungan atau Environmental Health Risk Assessment yang disingkat menjadi EHRA. Nah, EHRA adalah sebuah studi partisipatif di kabupaten kota yang melibatkan masyarakat, masyarakat ditanyai, di wawancara dan sebagainya untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan higienitas serta perilaku masyarakat yang terkait dengan higienitas dan sanitasi yang mengacu pada 5 pilar STBM. Survei ini dilakukan pada skala rumah tangga. Nah, hasil pengolahan dan analisis data studi ini dapat menggambarkan indeks risiko sanitasi hingga penetapan area berisiko dari masing-masing wilayah kabupaten kota hingga level desa. Yang selanjutnya, data-data tersebut yang sangat berharga dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutahiran SSK sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, advokasi, program dan kegiatan untuk pencapaian target atau sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tentu saja tujuan akhirnya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, secara substansi hasil studi EHRA ini akan memberikan data ilmiah. Data ini sangat penting, data yang ilmiah, faktual tentang ketersediaan layanan sanitasi dan higienitas di tingkat rumah tangga untuk skala kabupaten kota. Jadi ini akan menjadi data yang sangat berharga bagi kabupaten kota untuk kemudian menentukan baseline-nya dan arahnya. Komponen sanitasi yang menjadi objek studi meliputi air limbah domestik, limbah padat atau persampahan dan drainase lingkungan serta perilaku
higienitas dan sanitasi termasuk praktek cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau dikenal dengan CTPS. Muatan pertanyaan dalam kuesioner dan lembar pengamatan diarahkan sesuai dengan 5 pilar STBM. Ketiadaan akses sanitasi dan air yang memenuhi syarat kesehatan merupakan awal dari munculnya persoalan kesehatan dalam masyarakat kita, seperti stunting, yang saat ini menjadi prioritas pemerintah untuk ditangani. Prevalensi stunting walaupun sudah turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,7% pada tahun 2019, namun masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Sasaran kita dalam RPJMN adalah menjadi 19% pada tahun 2024. Sedangkan untuk akses sanitasi pada tahun 2020 menjadi 79,5%. Rumah tangga di Indonesia mempunyai akses sanitasi yang layak, termasuk di dalamnya 7,6% sudah memiliki akses sanitasi yang aman. Dan untuk persampahan, sudah 59% sampah rumah tangga ditangani dan 1,5% sampah rumah tangga sudah dilakukan pengurangan. Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah akan fokus untuk meningkatkan target akses sanitasi dan air minum yang aman dan berkelanjutan, yaitu sebesar 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya akses aman sebesar 15%, dan praktek buang air besar sembarangan menurun hingga 0%. Ada pula target 100% akses air minum layak yang didukung dengan penyediaan akses air minum perpipaan sebesar 30% melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah tangga, termasuk di dalamnya akses air minum aman sebesar 15%. Di samping itu ditargetkan juga 80% sampah rumah tangga sudah ditangani dengan baik dan sudah terjadi 20% pengurangan sampah di tingkat rumah tangga. Studi Environment Health Rapid Assessment atau yang kita kenal dengan singkatan EHRA berfokus untuk melihat fasilitas sanitasi dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, fasilitas sanitasi yang diteliti adalah sumber air minum dan gambaran pengelolaan air minum tingkat rumah tangga, layanan pembuangan sampah di tingkat rumah tangga dan terkelola di wilayah, akses terhadap jamban-jamban yang layak dan aman, saluran pembuangan air limbah untuk rumah tangga. Perilaku yang dipelajari adalah yang terkait dengan higienitas dan sanitasi dengan mengacu kepada 5 pilar STBM, yaitu perilaku tentang stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pangan aman sehat rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan air limbah rumah tangga. Hasil pengolahan dan analisis data studi EHRA ini dapat menggambarkan penetapan area berisiko dari masing-masing wilayah kabupaten kota sampai dengan tingkat desa, yang tentu selanjutnya dimanfaatkan untuk penyusunan dan pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten kota atau yang kita kenal dengan SSK sebagai bahan review kebijakan dan advokasi untuk menuju penyehatan sanitasi total yang layak dan aman yang bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Apa saja yang sering ditanyakan dalam studi EHRA? 1. Siapa yang melaksanakan studi EHRA? Studi EHRA dilaksanakan secara penuh oleh Pokja Kabupaten atau Kota dengan penanggung jawab pelaksana adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan bantuan sanitarian dan atau membentuk tim terpilih dalam pelaksanaan kegiatan studi EHRA. Studi EHRA memanfaatkan sumber daya setempat untuk pengumpulan data. Petugas pengumpul data atau enumerator umumnya adalah tenaga kader Posyandu, kader PKK, atau tim lainnya yang memenuhi kriteria. Pengolah data dan analisa data adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota
bersama sanitarian dibantu oleh Pokja kabupaten atau kota. 2. Kapan kabupaten atau kota melaksanakan studi EHRA? Studi EHRA dirancang sedemikian rupa agar pemerintah kabupaten atau kota dapat melakukan pengulangan studi EHRA dalam kurun waktu tertentu setiap 4 tahun sekali. Sedangkan hasil studi digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan dan pemutakhiran sanitasi kabupaten atau kota dan penerapan strategi sanitasi kabupaten atau kota atau SSK. 3. Bagaimana pelaksanaan studi EHRA selama masa pandemi COVID-19? Dalam situasi pandemi COVID-19, kegiatan pelaksanaan studi EHRA masih boleh tetap berlangsung dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan dengan penerapan protokol kesehatan atau prokes, pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan kunjungan ke rumah tangga yang disurvei. 4. Apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh kabupaten atau kota sebelum melaksanakan studi EHRA? Untuk menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi, Ketua Pokja perlu mengadakan pertemuan yang melibatkan seluruh anggotanya untuk membentuk A. Tim studi EHRA, B. Penetapan metodologi pelaksanaan studi EHRA, C. Jadwal kegiatan terperinci, D. Pembagian tugas dan tanggung jawab, E. Alokasi dana untuk tiap kegiatan. 5. Persiapan apa saja yang diperlukan oleh enumerator sebelum melakukan kunjungan rumah atau survei EHRA? A. Memeriksa kelengkapan lembar kuesioner dan lembar pengamatan serta memahaminya. B. Menyiapkan surat tugas. C. Untuk memastikan kondisi kesehatan enumerator dan mencegah risiko penularan terkait pandemi COVID-19, sebaiknya dilakukan rapid test antigen. D. Menyiapkan alat tulis handphone Android untuk masing-masing enumerator. Penentuan area studi EHRA. 1. Sampel adalah anggota yang dipilih dari populasi. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan di daerah populasi yang telah ditetapkan sebagai target area studi. Responden atau sampel studi EHRA diharapkan bisa merepresentasikan atau mewakili sifat dari populasi yang diwakilinya. 2. Desa atau kelurahan area studi dalam populasi mempunyai karakteristik geografi dan demografi yang sangat variatif atau heterogen. Agar keanekaragaman karakteristik tersebut bermakna bagi analisa studinya, harus dilakukan stratifikasi untuk mengklarifikasikan desa atau kelurahan sesuai dengan strata atau tingkat resiko kesehatan lingkungan dari faktor geografik dan demografi. Desa atau kelurahan yang terdapat pada strata tertentu dianggap memiliki tingkat resiko kesehatan lingkungan yang sama. 3. Penetapan stratifikasi dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama yang sudah ditetapkan oleh program PPSP dan wajib digunakan oleh semua Pokja sanitasi kabupaten atau kota dalam melakukan studi EHRA, yaitu A. Kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk per luas wilayah tertentu. B. Angka kemiskinan. C. Daerah atau wilayah yang dialiri sungai atau saluran drainase atau saluran irigasi yang berpotensi digunakan atau telah digunakan sebagai sarana MCK dan pembuangan sampah oleh masyarakat setempat. D. Daerah terkena banjir dan dinilai mengganggu ketentraman masyarakat. 4. Cara melakukan stratifikasi desa atau kelurahan adalah sebagai berikut. A. Bila data dalam suatu desa atau kelurahan tidak terdapat 4 kriteria utama stratifikasi, maka desa atau kelurahan tersebut termasuk strata 0. B. Bila data dalam suatu desa atau kelurahan terdapat 1 kriteria utama stratifikasi, maka desa atau kelurahan tersebut termasuk strata 1. C. Bila data dalam suatu desa atau kelurahan terdapat 2 kriteria utama stratifikasi, maka desa atau kelurahan tersebut termasuk strata 2. D. Bila data dalam suatu desa atau kelurahan terdapat 3 kriteria utama stratifikasi, maka desa atau kelurahan tersebut termasuk strata 3. E. Bila data dalam suatu desa atau kelurahan terdapat 4 kriteria utama stratifikasi, maka desa atau kelurahan tersebut termasuk strata 4.
5. Setelah itu, dilakukan rekapitulasi desa per strata yang selanjutnya dibuatkan dalam persentase. Misal, desa dengan stratifikasi 0 sama dengan 45 desa, jumlah desa keseluruhan adalah 225 desa. Jadi, persentase desa dengan stratifikasi 0 adalah 45 per 225 dikali 100% sama dengan 20%. Dalam studi EHRA disyaratkan jumlah sampel minimal yang harus diambil di setiap desa kelurahan itu ada 40 ruta. Sedangkan jumlah sampel ruta per rukun tetangga itu sebanyak 5. Kemudian seluruh desa itu diambil menjadi area studi. Responden dalam studi EHRA ini adalah ibu atau anak perempuan yang sudah menikah dan berumur 18 sampai dengan 60 tahun pada rumah tangga terpilih. Untuk menentukan jumlah rumah tangga per rukun tetangga pada studi ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, tetapkan jumlah rukun tetangga yang akan diambil. Jika rukun tetangganya atau RT-nya lebih dari 8, maka kita harus melakukan sampling. Kemudian jika jumlah rukun tetangganya pas sama dengan 8, maka dia diambil semua menjadi sampel kita. Sedangkan jika RT-nya kurang dari 8, itu juga diambil semua. Untuk menetapkan rukun tetangga area studi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat kerangka sampel yang berisi semua daftar rukun tetangga pada semua RW di desa tersebut. Jadi kita urutkan dari rukun tetangga nomor 1 pada RW 1 sampai rukun tetangga terakhir pada RW terakhir. Yang kedua, setelah kita membuat kerangka sampel, baru kita memilih sampelnya. Ada dua yang bisa kita, caranya ada dua. Yang pertama adalah kita melakukan acak seperti arisan. Jadi kita memasukkan nomor RT sesuai dengan kerangka sampel pada nomor 1 yang kita buat ke dalam satu wadah. Kemudian kita kocok sebanyak 8 kali sampai terpilihlah nomor rumah tangga yang akan dijadikan area studi. Jadi seperti arisan Bapak Ibu sekalian. Cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan alat bantu perangkat lunak komputer dengan Microsoft Excel. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah proses kita memilih rumah tangga pada setiap desa. Pada tampilan ini terlihat bahwa ada beberapa hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah, ini Bapak Ibu sekalian perhatikan angka N adalah, ini adalah jumlah populasi RT di desa tersebut. Jadi kita masukkan nanti jumlah RT-nya. Kemudian N adalah, N kecil ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah jumlah sampel yang akan diambil. Jadi sejumlah 8. I adalah interval. Interval ini kita peroleh rumusnya dari jumlah populasi dibagi jumlah sampel yang akan diambil. Di sini terlihat bahwa dari 58 populasi dibagi jumlah sampel kita mendapatkan angka interval 7,25. Untuk memilih rukun tetangga pertama yang akan diambil, Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan R1 di sini adalah kita bisa memilih dari angka 1 sampai angka 8 dengan cara dikocok, dengan cara arisan. Jadi bisa terpilih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Misalnya mengandaikan di kocokan ini kita mengambil angka 3, yang keluar angka 3, maka untuk rukun tetangga kedua sampai ke 8 secara otomatis di sini keluar. Jadi dengan sebenarnya di dalam Excel ini sudah kita membuatkan rumus, misalnya
untuk rukun tetangga kedua adalah angkanya penjumlahan dari D10. D10 adalah angka random pertama ditambahkan dengan angka interval. Keluarlah angka nomor 10. Untuk angka nomor yang ketiga dengan cara D10 ditambahkan 2 kali angka interval. Jadi ini Bapak Ibu sekalian adalah rukun tetangga terpilih dari nomor 1 sampai nomor 8, tapi nomor di dalam kerangka sampel adalah ini. Jadi nomor 3 sampai 54 ini adalah nomor-nomor yang ada di dalam kerangka sampel yang sebelumnya kita buat. Ini adalah tahapan untuk menentukan rukun tetangga terpilih. Setelah kita mendapatkan rukun tetangga terpilih, maka selanjutnya adalah kita memilih rumah tangga di dalam RT terpilih tersebut. Jadi ini kita mencontohkan di RT 4 di RW 2. Jadi caranya sama dengan pada saat kita memilih RT, kita harus membuat kerangka sampel. Jadi kita membuat kerangka sampel rumah tangga dari nomor 1 sampai nomor terakhir di RT 4 RW 2. Setelah itu baru kita pilih rumah tangga mana yang akan kita pilih. Karena jumlah sampelnya ada 5, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita lakukan adalah dengan cara arisan. Jadi kita memilih 5 dengan mengocok arisan sampai terpilih rumah tangga siapa yang terpilih. Untuk cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan alat bantu Microsoft Excel, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya atau contohnya di RT tersebut ada 30 jumlah rumah tangga, sedangkan yang kita ambil adalah 5, maka interval yang kita dapatkan adalah 6. Maka kita bisa memilih secara acak rumah tangga pertama dari nomor 1 sampai 6. Misalnya kita mendapatkan nomor rumah tangga nomor 5 yang terpilih menjadi sampel kita. Untuk rumah tangga kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti dijelaskan sebelumnya adalah penambahan dari interval ditambahkan dengan angka random pertama. Jadi ini kita dapatkan, ini adalah nomor rumah tangga yang ada di dalam kerangka sampel. Ini adalah jumlah sampel ruta yang kita pilih. Cara lain untuk menentukan jumlah sampel. Jika kabupaten kota tidak mampu melakukan pendataan ke seluruh desa atau kelurahan, maka ada 2 alternatif yang bisa dilakukan. Alternatif pertama adalah kita memilih desa. Jika jumlah desa atau kelurahan lebih dari 30, maka kita mengambil 30 desa atau kelurahan dengan cara sistematik random sampling pada setiap strata dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat stratifikasi desa atau kelurahan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, angka kemiskinan, daerah atau wilayah yang dialiri sungai atau drainase atau saluran irigasi, daerah terkena banjir dan mengganggu ketentraman. Jumlah desa atau kelurahan yang diambil sesuai dengan alokasi proporsional strata. Kemudian buat kerangka sampel desa atau kelurahan berdasarkan strata. Pemilihan desa atau kelurahan di setiap strata dengan sistematik random sampling. Berikut adalah kita lihat bersama salah satu contoh penentuan desa atau kelurahan berdasarkan alokasi proporsional.
Misalnya di sini Bapak Ibu sekalian terlihat contoh, ini ada strata 0, 1, 2, strata 3 dan strata 4. Kita dapatkan misalnya ada 40 strata 0, 35 strata 1, 20 strata 2, 15 strata 3 dan 10 strata 4. Jadi jumlah total desanya ada 120. Jumlah desa atau kelurahan masing-masing strata dibagi jumlah desa secara keseluruhan, kita mendapatkan di sini persen alokasi proporsionalnya. Jadi ini ada untuk strata 0 kita mendapatkan 33,3% dan seterusnya, kita bisa lihat di bawah. Kemudian tahapan selanjutnya dari 30 ini kita bagi berdasarkan strata menggunakan alokasi proporsional. Tadi kita dapatkan kan alokasi proporsional ini di baris ini ya, 33 dan seterusnya. Nah 33 ini nanti kita kalikan dengan jumlah sampel. Jumlah sampel kita kan 30 ya, 30 desa. Berarti kalau 33 kali 30 kita mendapatkan alokasi sampel pada strata 0 sejumlah 10. Pada strata 1 kita dapatkan 9, 5, 4, 2. Jadi totalnya adalah 30. Jadi angka 10 dan seterusnya ini yang di bawah ini pembulatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini dibulatkan. Oke, setelah kita dapatkan ini, maka tahapan selanjutnya adalah cara pemilihan desa pada setiap strata. Jadi kita di sini misalnya contohkan adalah strata 4. Di sini populasinya ada 10 desa. Sedangkan yang kita butuhkan ada 2 desa. Maka langkah yang kita harus lakukan, karena pemilihannya menggunakan systematic random sampling, maka kita harus membuat kerangka sampel dulu Bapak Ibu sekalian. Contoh kerangka sampel desa kelurahan di setiap strata. Jadi yang kita gunakan contoh adalah pada strata 4 Bapak Ibu sekalian. Tadi populasi desanya ada 10 ya. Maka kita harus dapat informasi nama kabupaten kotanya, nama kecamatannya apa, dan nama desanya. Ini misalnya kita menggunakan desa A, B, C, D sampai D. Kemudian kita nomorin dari 1 sampai terakhir, jadi nomor 1 sampai 10. Kita hanya membutuhkan 2 Bapak Ibu sekalian ya. Kita kembali lagi ke kotak random, systematic random. Di sini ada 10 populasinya, ada 2 sampel yang dibutuhkan, intervalnya 5. Kita pilih angka pertama dari 1 sampai 5, kita milih misalnya 2, maka angka yang kedua yang akan kita pilih secara otomatis adalah 7. Di mana apa nama desa pada nomor 2 dan nomor 7 ini Bapak Ibu sekalian? Kita kembali lagi ke kerangka sampel. Maka nomor 2 ini adalah desa B di kecamatan yang ada namanya di sini dan kabupatennya apa. Untuk strata yang lain, jadi ini kan masih ada stratanya dari mulai strata 0, 1, 2, 3, itu metodenya sama. Kita mengambil 4 dari 15, 5 dari 20 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nama desa terpilih yaitu 30 desa pada setiap strata, maka langkah selanjutnya adalah kita memilih RT atau rukun tetangga pada desa terpilih dengan kriteria sama dengan pada saat kita mengambil seluruh desa, di mana jika jumlah rukun tetangganya lebih dari 8, kita mengambil 8 dari populasi. Jika RT-nya sama dengan 8, diambil semua, dan jika kurang dari 8 maka diambil semua, dengan prinsip dan cara sama persis dengan yang dilakukan pada seluruh desa.
Jika jumlah desa atau kelurahan sama dengan 30, maka diambil semua desa atau kelurahan sebagai area studi. Untuk pemilihan rukun tetangga dan pemilihan rumah tangga dilakukan dengan cara yang sama. Jika jumlah desa atau kelurahan kurang dari 30, maka diambil semua desa atau kelurahan sebagai area studi. Untuk pemilihan rukun tetangga dan pemilihan sampel ruta dilakukan dengan cara yang sama. Jika alternatif ini juga masih belum mampu dilakukan oleh kabupaten kota tersebut, maka kita bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu kita hanya mengambil 240 rumah tangga pada setiap kabupaten kota, itu harus tersebar pada 30 desa atau kelurahan di kabupaten kota tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita memilih sejumlah 30 desa pada kabupaten kota tersebut. Jadi kita harus membuat kerangka sampel, Bapak Ibu sekalian. Jadi kerangka sampel desa atau kelurahan di kabupaten tersebut. Jadi kita mencontohkan di situ ada 113 desa atau kelurahan di kabupaten tersebut. Kita hanya mengambil sejumlah 30, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah intervalnya 3,766. Angka random yang pertama diambil adalah angka 2. Nah, berikutnya adalah nomor desa terpilih pada kabupaten tersebut. Jadi ini adalah nomor-nomor desa terpilih di kabupaten tersebut. Kemudian baru nanti kita melihat sebenarnya desa tersebut berada di kecamatan mana, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti akan teroperasionalkan di dalam kerangka sampel. Jadi ada nama kecamatan, nama desa, baru ini adalah nomor desa yang berisi nomor desa pertama di kecamatan pertama sampai nomor desa terakhir di kecamatan terakhir. Nah, ini yang kuning-kuning adalah nomor desa yang terpilih, Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor 2 ada di desa B kecamatan 1. Yang ini masih di kecamatan 1 dan seterusnya. Jadi operasionalnya sebenarnya seperti pada saat kita memilih desa pada strata. Jadi intinya kita mengambil sampel pada populasi yang kita tuju. Terima kasih. Tata cara pengisian kuesioner studi EHRA. 1. Tiap responden memiliki karakteristik khas, sehingga teknik pendekatan dan daftar pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara juga bisa berbeda satu sama lain. Ada beberapa prinsip yang dapat menjadi pegangan pewawancara saat melakukan tugasnya. A. Lakukan pendekatan yang khas, sesuai dengan karakteristik tiap-tiap responden. Terapkan pendekatan yang dianggap pantas. B. Sebelum memulai wawancara, selalu jelaskan maksud dan tujuannya. C. Pegang kendali wawancara dengan senantiasa fokus pada topik atau daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Jika harus dikembangkan, pastikan masih dalam lingkup yang dibutuhkan. 2. Enumerator tidak boleh memberikan arahan jawaban pada responden atau membacakan pilihan jawaban yang ada, kecuali bila ada pertanyaan dan jawaban yang dicetak tebal, maka jawaban wajib dibacakan oleh enumerator, seperti contoh. 3. Saat akan melakukan pengamatan, mintalah responden untuk mengantarkan enumerator melihat sekeliling rumah yang dimulai dari dapur, kamar mandi dan WC atau jamban, tempat mencuci pakaian, dan halaman di luar rumah. Selama melakukan pengamatan, enumerator tidak boleh bertanya atau mengajukan pertanyaan pada responden, tetapi cukup memperhatikan saja apa yang terlihat. 4. Instrumen-instrumen pengumpulan data EHRA
terdiri dari beberapa lembar pertanyaan, lembar pengamatan, dan lembar spot check. 5. Cara pengisian kuesioner dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Pertanyaan dengan pilihan jawaban 1, 2, 3, dan seterusnya. Hanya boleh dipilih satu jawaban saja dengan cara melingkari kode jawaban. Kemudian, menuliskan kode jawaban tersebut ke kotak yang tersedia. Contoh. B. Membiarkan kotak tidak terisi apabila pertanyaan tersebut tidak perlu ditanyakan sesuai dengan alur pertanyaan atau pertanyaan yang harus dilewati atau skip. Pertanyaan yang tidak terisi tersebut dapat dicoret. Contoh. C. Pertanyaan dengan pilihan ganda A, B, C, D, dan seterusnya, maka berisikan kode jawaban 0 sama dengan tidak, dan 1 sama dengan ya, dan lingkari pilihan jawabannya. Untuk mengisi pertanyaan, salah satu pilihan jawaban yang merupakan jawaban terbuka, misalnya, lainnya, dalam kurung sebutkan ... Lingkari pilihan jawaban, dan kemudian tuliskan penjelasan jawaban. Contoh. D. Mengisi jawaban dan kemudian dipindahkan dalam kotak. Contoh.